Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Lapak Tekno. Xiaomi 12 Lite adalah smartphone mid-range yang dirilis secara resmi di Indonesia pada bulan Juli 2022 dengan harga sekitar 5,7 jutaan. Setelah 1 tahun berlalu, harga barunya sekarang turun menjadi sekitar 4,6 jutaan saja. Dengan spesifikasi yang mumpuni, Xiaomi 12 Lite menjadi salah satu pilihan terbaik di kisaran harga 4 jutaan. Bahkan bisa jadi lebih baik dibandingkan pesaing lain di kisaran harga yang sama. Namun seperti halnya dengan setiap smartphone, Xiaomi 12 Lite juga memiliki kekurangan. Berikut ini adalah beberapa kekurangan yang aku rasakan setelah menggunakan Xiaomi 12 Lite. Dan pembahasan ini adalah murni pendapat pribadi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Xiaomi 12 Lite tidak memiliki slot SD card, sehingga kita tidak bisa memperluas penyimpanan internal HP ini. Meskipun memori internalnya sudah termasuk gede yaitu 256 GB, tapi di beberapa kondisi ketersediaan SD card tambahan masih dibutuhkan untuk sebagian orang. Sebagai contoh dengan adanya SD card tambahan, kita bisa menyimpan file penting seperti foto dan dokumen tanpa takut kehilangan data tersebut kalau seandainya HP kita tiba-tiba bermasalah. Atau parahnya HP kita mati total seperti kasus yang sempat ramai kemarin di HP sebelah. Keuntungan lain yaitu biaya yang lebih murah untuk sekali pemakaian karena tidak perlu keluar uang lebih untuk berlangganan seperti layanan penyimpanan cloud dan tidak butuh kuota untuk upload dan download data. Dan yang terakhir, proses transfer data juga jadi lebih gampang tanpa perlu ribet terkoneksi dengan internet. Yang kedua yaitu tidak ada jack audio port. Kabar buruk buat teman-teman yang masih pakai headset kabel karena selain HP ini tidak memiliki jack audio port, pada paket pembelian tidak disertakan adapter tambahan dari Type-C ke jack audio 3,5 mm, seperti yang ada di Poco F4 yang kita review kemarin. Jadi kalau mau pakai headset kabel di HP ini, kalian harus beli adapternya secara terpisah. Yang ketiga yaitu di sini ada beberapa fitur yang bisa dibilang dipangkas di HP ini. Ada fitur gestur yang tidak bisa kita pakai kalau install launcher lain di HP ini. Teman-teman yang terbiasa pakai launcher pihak ketiga seperti Novo Launcher atau iOS Launcher, di MIUI terbaru fitur gestur akan otomatis mati dan pindah ke navigasi on-screen. Jadi mau nggak mau kalau kita mau pakai navigasi gestur, kita harus pakai launcher bawaan dari HP ini. Double tap to lock screen adalah fitur yang lumayan berguna untuk mengunci layar tanpa harus menekan tombol power. Sayangnya fitur tersebut absen di HP ini. Di pengaturan bawaan dan di pengaturan launcher, fitur tersebut juga tidak bisa ditemukan. Jadi terpaksa kalau mau kunci layar harus menekan tombol power. Dan untuk mengakalinya, kita bisa tambahkan widget kunci di layar utama HP ini. Always on display yang ada di HP ini hanya bisa menyala selama 10 detik setelah layar dikunci. Jadi kalau mau lihat notifikasi di HP, mau nggak mau harus aktifin HP-nya terlebih dahulu. Sebenarnya bisa saja kita aktifkan always on display-nya tanpa batas waktu, tapi caranya harus setting sana-sini. Dan untuk video tutorialnya sudah aku buatin kemarin. Jadi teman-teman kalau mau tahu bisa langsung klik link di kolom deskripsi video ini. Haptic feedback yang ada di HP ini terasa kasar, layaknya HP-HP low-end. Ketika dipakai typing di keyboard, getarannya terasa kurang nyaman di tangan dan terasa kurang lembut. Apalagi kalau vibration-nya diatur jadi lebih kuat. Dan yang terakhir yaitu hilangnya pocket mode di HP ini. Kadang membuat layar HP kepencet sendiri tanpa sengaja ketika kita taruh di saku celana. Hasil kamera dari Xiaomi 12 Lite memang lumayan bagus. Dipakai siang dan malam hari hasilnya lumayan memuaskan. Tapi ada beberapa fitur yang dirasa masih kurang dari kamera HP ini. Yang pertama yaitu tidak adanya OIS. Absennya fitur OIS cukup terasa ketika dipakai untuk mengambil gambar dalam kondisi cahaya yang kurang. Apalagi saat night mode diaktifkan yang secara otomatis shutter speed kamera akan melambat sehingga hasil foto jadi rawan shaky dan kurang tajam. Lensa ultrawide belum bisa merekam video di 60 fps. Entah kenapa HP baru tahun-tahun ini terasa mengesampingkan fitur yang ada di dalam kamera ultrawide-nya. Rata-rata HP-HP mid-range sekarang hanya mampu merekam video sampai Full HD 30 fps. Malahan HP 3 jutaan keluaran 2 tahun lalu yaitu Poco X3 NFC yang kemarin kita review punya kualitas kamera ultrawide yang lumayan mumpuni. Selain mampu merekam video hingga Full HD 60 fps, kamera ultrawide di Poco X3 NFC
bahkan mampu merekam video hingga 4K 30 fps. Di HP ini juga ada lensa makro 2 megapiksel. Bisa dibilang lensa makro di HP ini hanya sebagai pelengkap saja. Hasilnya biasa saja dan detailnya cenderung terasa kurang. Dan yang terakhir yaitu ada flare. Ini adalah masalah yang cukup mengganggu ketika dipakai buat foto-foto pada malam hari. Flare yang dihasilkan lumayan terlihat kalau ada cahaya lampu yang lumayan terang. Walaupun lensa kameranya sudah dibersihkan, masalah tersebut masih belum hilang. Xiaomi 12 Lite hanya punya kapasitas baterai 4300 mAh, yang terbilang kecil untuk HP-HP keluaran terbaru tahun ini. Sebenarnya kalau dipakai harian untuk browsing dan sekedar sosial media, daya tahan baterainya terbilang cukup bagus. Tapi kalau dipakai buat gaming, itu lain cerita. Dipakai buat gaming rata-rata sehari bisa 2 kali ngecas HP ini. Dan untung saja, ngecasnya lumayan cepat. Dari baterai 1% sampai 100%, butuh waktu kurang dari 1 jam. Di video ini, teman-teman bisa lihat perbandingan performa dari Xiaomi 12 Lite dengan Realme GT Master Edition. Keduanya pakai prosesor yang sama yaitu Snapdragon 778G. Dan ketika dites dengan CPU throttle selama 30 menit, hasilnya performa Snapdragon 778G di Realme GT Master Edition jauh lebih stabil. Dilihat dari grafis yang rata di atas 80%. Masalah ini sepertinya terjadi karena di Xiaomi 12 Lite menjaga agar suhunya tetap adem. Jadi pas suhunya naik, performanya langsung menurun. Terbukti dari tes tersebut, suhu di Realme GT Master Edition lebih panas ketimbang di Xiaomi 12 Lite. Dan gimana kalau kita buat pakai main game? Dipakai main game Mobile Legends dengan settingan rata kanan, game berjalan lancar di 10-20 menit pertama dengan FPS yang stabil di atas 80-an FPS. Kemudian ketika suhu HP mulai panas, FPS-nya langsung turun ke 60 FPS. Jadi buat teman-teman yang suka main game, kalau mau pakai HP ini wajib pakai cooler ya teman-teman agar suhunya tetap adem dan performanya bisa jadi lebih stabil. Oke, mungkin itu saja kekurangan yang bisa aku sharing setelah pakai HP ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman lain, bisa sharing juga di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam tekno.